Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 31 Juli 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, hujan deras disertai angin puting beliung merusak hampir 10 unit rumah warga di 2 kecamatan, yakni Medan Helvetia dan di kawasan Jalan Perugo, lingkungan 6 Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Senin pagi. Angin puting beliung merusak atap rumah warga di 2 kecamatan di Medan pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Atap rumah warga yang rusak terbawa angin hingga menimpa bangunan lain akibat kencangnya angin disertai hujan deras pada Minggu sore. Tercatat di Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Deli, hampir 10 rumah warga rusak ringan dan berat pada bagian atap. Pihak Kelurahan, Babinsa dan warga terus berupaya melakukan pendataan rumah yang rusak dihantam angin puting beliung. Lurah Kota Bangun, Muhammad Fikih Hidayat mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan hari ini laporan dari lingkungan, itu lingkungan 1 ada 2 rumah terdampak puting beliung. Kemudian lingkungan 6 ini dampak 1 rumah atau 2 rumah terdampak. Kemudian lingkungan 5 ada 1 warung yang terdampak puting beliung. Sebentar dulu. Rusak di bagian apa ya? Semua rata semua atapnya semua, sengnya terbang. Dan selanjutnya Bang? Selanjutnya ya kayunya lah, lepas semua kayu-kayunya ya, asbesnya roboh dan kabel listriknya yang lepas atau jatuh gitu ya. Tidak ada korban jiwa ya Bang? Korban tadi kebetulan belum ada. meski belum sempat mengungsi, namun saat ini petugas kecamatan masih terus mendata rumah warga yang rusak dan mendistribusikan makanan serta mempercepat perbaikan aliran listrik. Sementara itu pemirsa, kereta api jurusan Binjai Medan menabrak seorang warga Kelurahan Helvetia Tengah yang hendak mengejar anjing miliknya yang lepas. Inilah video amatir proses evakuasi korban kecelakaan kereta api jurusan Binjai Medan. Warga terlihat ramai di lokasi terjadinya kecelakaan kereta api yang menewaskan seorang pria dan seekor anjing miliknya. Warga Kelurahan Helvetia Tengah, Edison Siagian meninggal dunia di perlintasan rel kereta api Jalan Kapten Muslim Medan pagi tadi. Edison Siagian tertabrak kereta api jurusan Binjai Medan saat mengejar anjingnya yang lepas. Warga dan pekerja proyek yang berada di sekitar lokasi sempat memberikan peringatan kepada Edison yang mengejar anjingnya. Namun naas, korban tidak mendengar peringatan tersebut hingga kereta api jurusan Binjai Medan yang sedang melintas menabraknya. Akibat benturan yang keras dari kereta api tersebut, kondisi korban dan anjing terseret hingga beberapa meter dari lokasi. Polsek Medan Helvetia yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara anjing milik Edison dikuburkan warga tidak jauh dari lokasi terjadinya kecelakaan. Kanit Sabara Polsek Medan Helvetia menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat kereta api sedang melintas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Para pemirsa TVRI yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini betul adanya tadi terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kereta api melawan orang atau manusia. Kurang lebih pukul 9.30. Jadi menimbulkan orang tersebut atau manusia tersebut meninggal dunia yang disebabkan oleh, menurut informasi atau menurut saksi yang kami terima di lapangan, bahwasanya tadinya bapak itu mau menyelamatkan anjingnya yang mau melarikan diri ke seberang sana. Ya, kemungkinan anjing tersebut dia kesayangan beliau, jadi dikejarnya, tidak tahunya kereta api sudah mendekat, kurang lebih sudah 5 meter.
Para pengendara yang akan melintas di jalan raya perlintasan kereta api juga dihimbau untuk dapat mendahulukan kereta api yang sedang melintas. Pemirsa, siaran TV analog atau analog switch off ASO di wilayah Sumatera Utara 1 resmi dihentikan dan beralih ke TV digital. Kualitas penyiaran TV digital lebih baik karena visual dan suara lebih jernih dengan kanal yang variatif. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Medan, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Republik Indonesia pada 30 Juli 2023 menghentikan secara resmi penyiaran TV analog ke TV digital untuk wilayah Sumatera Utara 1 di stasiun transmisi Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Penghentian analog switch off dihadiri para petugas penyelenggara multiplexing dan penyiaran televisi wilayah Sumatera Utara 1 termasuk transmisi TVRI Sumatera Utara. Penghentian TV analog ini telah dilakukan secara bertahap, implementasinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Balai SVR Kelas 1 Medan, Latuse, menjelaskan bahwa ASO ini merupakan persiapan ASO nasional. Untuk Sumatera Utara terdapat 9 wilayah yang seluruhnya beralih ke TV digital. Dibandingkan TV analog, kualitas TV digital lebih baik karena visual dan suara lebih jernih. Program TV dapat dinikmati lebih maksimal oleh masyarakat. Para pemirsa televisi juga akan disuguhkan kanal lebih banyak. Di Sumatera Utara 1 terdapat 6 kanal, sehingga siaran akan semakin variatif dan stasiun TV dapat menampilkan lebih banyak program yang berkualitas. Siaran TV analog di Okta Soalnya saya habis freestyle. 6 kabupaten kota ya. Di wilayah layanan Sumatera Selatan itu ada 3 kota dan 3 kabupaten. Ya harapannya tentu yang pertama masyarakat bisa menerima siaran yang lebih baik ya dari sisi kualitas gambarnya, kemudian kualitas suaranya, dan juga program siaran lebih beragam dan lebih banyak lagi program siaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat, tentunya secara gratis ya, bukan free to air. Salah seorang teknisi stasiun transmisi TV swasta menyatakan kesiapannya menuju TV digital. TV digital memiliki bandwidth dengan kualitas yang lebih baik sampai ke pemirsa televisi di kabupaten kota hingga pedesaan. Kita beralih ke TV digital yang canggih teknologinya, jernih gambarnya, bening suaranya, dan kita dari pihak penyelenggara TV swasta siap ASO untuk Medan dengan teknologi yang lebih baik untuk agar masyarakat yang menerima siaran TV digital yang ada di Medan lebih menikmati tayangan-tayangan yang lebih menghibur dan lebih bersih gambarnya. Pemirsa, peralihan siaran televisi analog ke TV digital untuk wilayah Medan dan sekitarnya telah dilakukan pemerintah kemarin. Dengan dimatikannya siaran TV analog, maka siaran TV digital sudah mengudara di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kota Medan merupakan kota besar di Indonesia yang terakhir beralih ke siaran digital. Sementara itu 5 daerah lain yang termasuk dalam wilayah Sumatera Utara 1 yang ikut bermigrasi ke TV digital kemarin adalah Kota Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Sebelum resmi bermigrasi ke siaran digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu melakukan pengecekan distribusi set-top box gratis. Hingga tanggal 3 Juli lalu, jumlah bantuan set-top box yang telah diterima masyarakat tidak mampu di wilayah siaran Sumatera telah mencapai 70%. Melalui analog switch off atau ASO yang telah diterapkan di wilayah Medan dan sekitarnya, diharapkan penetrasi TV digital dan rating TV secara nasional akan normal dan dapat menyusul kesuksesan siaran digital di kota-kota besar lainnya. Kemenkominfo menilai masyarakat Indonesia mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah, target penerapan ASO secara keseluruhan di semua daerah sebelum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini dapat tercapai.
Pemirsa, pemerintah kini telah memberlakukan penyiaran analog switch off di Sumatera Utara yang mana seluruh stasiun televisi di Indonesia telah bersiaran secara digital. Untuk mengetahui seperti apa penyiaran TV digital yang diterapkan, kini telah bergabung Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Muhammad Hidayat. Halo, selamat sore Pak Hidayat. Ya, halo selamat sore Pak Hidayat. Iya. Baik. Dan tentunya selain daripada Bapak Muhammad Hidayat juga sudah bergabung bersama dengan kita pakar komunikasi Dr. Nadra Ideyadi Vita. Selamat sore Bu Nadra. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Saya ke Pak Hidayat terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, mengingat bahwasannya sebenarnya proses peralihan TV analog ke TV digital ini sudah diinfokan dari tahun lalu dan juga sudah diterapkan secara bertahap. Namun banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya perubahan dari TV analog menuju ke TV digital. Sebenarnya Pak, apa sih urgensi siaran televisi beralih dari TV analog menuju TV digital? Ya, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Latuse bahwa kalau kita pakai menggunakan televisi digital, maka kualitasnya itu lebih bagus dibanding dengan menggunakan televisi analog, ya. Sehingga dengan demikian maka diperkirakan akan juga nanti tumbuh industri-industri penyiaran televisi di Indonesia ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sebetulnya kan Indonesia ini sudah terlambat pindah dari televisi analog ke digital. Jadi memang ini satu hal yang memang harus dilakukan agar kemudian industri penyiaran kita berkembang dengan baik di Indonesia ini. Baik, saya beralih ke Ibu Nadra sebagai pakar komunikasi. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terhadap perubahan TV analog ke TV digital, Ibu? Ya, terima kasih. Tentunya dengan adanya perubahan dari TV analog ke TV digital ini tentunya akan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi kepada masyarakat terkait dengan penyiaran televisi. Nah, untuk ini tadi sudah disampaikan bahwasanya dengan menggunakan TV digital maka kualitas gambar, suara, dan semua hal yang terkait dengan program-program acara juga akan bisa lebih beragam. Saya rasa sangat didukung ya dengan perubahan dari analog ke digital. Iya, baik Bu Nadra. Bu Nadra, kalau yang Ibu sebutkan tadi mungkin dari segi plusnya. Nah, adakah dari segi minusnya Ibu perubahan siaran TV analog menuju TV digital ini? Baik, kalau dari sisi negatifnya ya yang masih kurang kita lakukan itu adalah edukasi secara menyeluruh sampai kepada grassroots masyarakat yang di bawah. Karena sampai ini hari saya masih mendapatkan keluhan dari beberapa teman dan saudara, TV saya kenapa ya kok nggak bisa lagi rusak atau apa gitu. Nah ini artinya mereka belum mendapatkan informasi terkait dengan pemberhentian TV analog dan kita beralih kepada TV digital. Nah, baik, kepada Pak Hidayat sendiri, apakah peralihan ini sudah berlaku di seluruh daerah di Sumatera dan apakah ada sanksi apabila tidak diterapkan di daerah tertentu seperti itu, Pak? Ya, kalau di Sumatera Utara ini seperti tadi yang diberitakan kan cuma beberapa daerah ya untuk yang pertama ini seperti Langkat, Binjai, Medan, dan tebing tinggi. Kemudian direncanakan akan ada analog akan ditargetkan di 17 ASU itu secara nasional. Nah, kalau bicara soal sanksi, ya secara otomatis karena memang pemerintah sudah mematikan
mengalihkan yang analognya mau digital gitu kan. Bagaimana mesti analog itu sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, itu kan kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi. KPI maupun KPID sendiri hanya berwenang dalam hal mengenai konten ya. Apa yang disiarkan itu saja yang menjadi kewenangan KPI maupun KPID. Hanya saja kalau memang teknologi televisi digital ini sudah berjalan dengan baik, kan diperkirakan akan tumbuh televisi-televisi baru, sebagaimana juga sempat kemarin ketika ada konferensi penyiaran nasional yang ada di Medan digelar, kita ngobrol dengan kawan-kawan dari KPI Pusat, banyak sudah izin-izin baru yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan untuk membangun televisi-televisi digital di Indonesia. Kalau hitungannya di atas 100-an lebih begitu izin-izin yang baru untuk membangun televisi-televisi digital yang baru. Nah, kalau udah banyak televisi digitalnya, maka kontennya juga makin beragam. Ini menjadi beban bagi KPI, KPID untuk mengawasi kontennya. Jadi kalau bicara tadi sanksinya itu memang kewenangan Departemen atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Pak Hidayat tadi disampaikan juga oleh Bu Nadra bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Sebenarnya upaya apa sih yang sudah dilakukan untuk mempromosikan bahwasannya kita sudah beralih dari TV analog menuju ke TV digital? Silakan Pak Hidayat. Kalau KPID gini dalam kebijakan ASO ini KPI maupun KPID itu tidak sebagai lembaga pendukung saja begitu. Tapi bagaimanapun KPI maupun KPID juga melakukan sosialisasi. KPID Provinsi Sumatera Utara sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi yang kemarin kita lakukan di Hotel Madani yang terakhir kita mengundang seluruh kominfo di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara kita di tahun 2000 ternyata banyak juga itu yang belum paham kali tentang ASO ini. Nah, secara personal kita komisioner KPID juga selalu melakukan sosialisasi dengan melakukan kegiatan secara personal seperti contoh lah, saya sendiri juga selalu di masyarakat selalu saya sampaikan tentang baik, beralih ke Ibu Nadra ya. Sebagai pakar komunikasi, kira-kira menurut Ibu apakah masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara ini apakah mampu bisa beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan TV analog ke TV digital ini Ibu sendiri? Dan kira-kira menurut Ibu apa manfaatnya perpindahan atau switch off antara TV analog ke TV digital Ibu? Baik, untuk ininya ya, untuk TV analog ke TV digital pastinya ya sangat baik karena akan ada kualitas-kualitas daripada tampilan, kemudian suara dan sebagainya tadi sudah disampaikan ya, kemudian program-program TV digital lainnya yang mungkin bisa meramaikan dunia penyiaran. Nah, jadi kalau saya rasa dengan adanya TV digital ini maka akan makin banyak konten-konten yang akan lebih menarik yang akan ditampilkan di TV digital. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Bu Nadra. Saya beralih lagi ke Pak Hidayat. Pak Hidayat tadi kalau dikatakan bahwasannya untuk sosialisasi perubahan TV analog menuju ke TV digital, di sini KPID hanya sebagai lembaga pendukung. Nah, untuk informasi set-top box sendiri Pak, karena kan perubahan kalau masih menggunakan TV analog, dia wajib menggunakan set-top box. Nah, peran upaya yang mempromosikan untuk set-top box ini, apakah itu masih menjadi tanggung jawab daripada KPID, Pak? Tidak seperti yang saya sebutkan tadi, untuk keseluruhan pengalihan dari analog ke digital ini ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Memang beberapa kegiatan itu
kementerian akan melibatkan kita begitu, seperti pemberian atau mendistribusikan STB begitu. Di beberapa titik kita memang diundang untuk menghadirinya, tapi cuma hanya sekadar menghadiri. Kalau untuk distribusi STB itu tidak kewenangan dari KPI maupun KPID. Jadi masyarakat, saya sampaikan, bisa membelinya secara langsung di toko-toko elektronik ya. Tadi saya tanya di masyarakat, mereka membelinya itu seharga 350.000 misalkan. Ada yang membelinya di atas 200, di harga 250.000. Masih beragam gitu. Cuma saya sampaikan juga ini Pak, mengingat karena memang menjadi kebutuhan masyarakat, kalau kita ngobrol. Mohon izin Pak Hidayat, kami kurang bisa menerima suara Bapak dari sini. Ya, halo? Ya, Ya. silakan Pak Hidayat. Ya, barangkali bisa disampaikan juga kepada masyarakat sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah yang sudah masyarakat membutuhkan SID 300 lebih begitu ya. Tapi katanya kabarkan kalau dulu ngobrol dengan kawan-kawan di KPI di daerah-daerah lain itu bisa harganya itu sampai naik 3 kali lipat begitu. Jadi ini juga harus menjadi pantauan kita bersama lah agar jangan terjadi kenaikan harga. Baik, Pak Taufik. Pak Taufik, saya beralih ke Bu Nadra. Bu Nadra, apakah Ibu mengetahui informasi bahwasannya ada pemberian set-top box secara gratis untuk masyarakat? Ya, saya ada mendengar hal itu ya tentang pemberian gratis. Dan ini saya rasa itu kan hanya tertentu ya, tapi alangkah baiknya kalau itu memang bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah seperti yang disampaikan tadi itu masih beragam. Nah itu perlu disampaikan kepada pemerintah bagaimana caranya, karena tidak semua masyarakat kan yang mendapatkan set-top box yang katanya itu tadi gratis gitu. Nah dengan ini yang harga, perlu. Ya, halo Bu Dengan Nadra. harga yang ya. Kalau bisa harganya itu juga yang terjangkau bagi masyarakat, tidak beragam lah. Dan ini yang perlu dipantau saya rasa. Dan selain itu juga perlu untuk terus sosialisasi, untuk terus mengedukasi masyarakat supaya mereka paham sehingga tidak mencari-cari hal-hal yang terkait kenapa dengan televisi mereka. Gitu. Saya rasa demikian. Menurut Bu Nadra, kira-kira di harga berapa yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat? Nah kalau untuk ini kita harus melihat dulu, kita bisa survei dulu lah, untuk menentukannya sampai di posisi yang mana mereka sanggup untuk itu. Ya, jadi tidak langsung menentukan harganya sekian gitu, tapi kita boleh turun ke lapangan dulu kira-kira harga yang tepat itu berapa. Saya rasa demikian. Baik, kira-kira untuk kedua narasumber hari ini, apa saja harapan dan himbauan kepada masyarakat atas pemberlakuan sistem TV digital ini? Ke Bapak Hidayat terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat ya, kalau karena kewenangan KPI itu hanya bicara soal konten, saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, hari ini sejumlah LP, kita menemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan LP terkait dengan isi siaran. Jadi saya juga berharap kepada masyarakat luas untuk bersiaran agar apa yang disiarkan di lembaga penyiaran itu di TV digital ini bisa menghasilkan, bisa mendidik, bisa membentuk karakter masyarakat. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bu Nadra.
Jadi kalau harapannya masyarakat itu pastinya cepat ya, berharap masyarakat itu cepat beradaptasi dengan keberadaan TV digital. Artinya cepatlah untuk mendapatkan menyesuaikan keadaan dengan sekarang TV digital, karena siaran melalui TV digital itu akan lebih baik kualitasnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Nadra dan juga Pak Muhammad Hidayat telah bergabung bersama dengan kita dan memberikan informasi seputar perubahan dari TV analog menuju TV digital. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak Hidayat dan Bu Nadra. Terima kasih. Selamat sore. Ya baik, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menggelar tahapan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu jelang pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu melaksanakan tahapan verifikasi berkas administrasi perbaikan syarat bakal calon DPRD Kabupaten Labuhan Batu yang dilaksanakan dari tanggal 28 Juli hingga 6 Agustus 2023 mendatang. Beni Nababan selaku analis tata usaha UPT Cabang Dinas Wilayah 7 Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan pihaknya melakukan pemeriksaan berkas legalisir fotokopi ijazah dari bakal calon legislatif mulai dari ijazah SMA dan SMK bakal calon legislatif. Verifikasi kelengkapan berkas legalisir fotokopi ijazah dari calon anggota legislatif. Sesuai dengan kewenangan kita dari provinsi untuk memverifikasi berkas SMA, legalisir ijazah SMA dan SMK. Sedangkan lainnya itu nanti ada di Ekman, itu ada di Kemenak, maupun dari yang lainnya juga ada dari pertanian, misalnya keluaran SMK Kehutanan, perindustrian, itu wewenangnya ada di Kementerian. Komisioner Divisi Teknis KPU Labuhan Batu, Ahmad Rifayah Rahab menjelaskan verifikasi administrasi perbaikan bakal calon legislatif tingkat Kabupaten Labuhan Batu terdapat 18 partai politik, tetapi pengajuan berkas hanya 17 partai politik dengan total keseluruhan bacalek sebanyak 677 bakal calon. Dalam verifikasi ini KPU Labuhan Batu ikut melibatkan UPT dari Dinas Pendidikan Labuhan Batu beserta Kemenak dalam proses verifikasi dokumen fotokopi ijazah bacalek. KPU Labuhan Batu hari ini sedang melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, yaitu verifikasi administrasi perbaikan. Jadi di Labuhan Batu sendiri ada 18 partai politik, tetapi yang menyampaikan dukungan syarat perbaikan ada 17 partai politik dengan jumlah caleg 677
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Verifikasi administrasi perbaikan ini sendiri kita melakukan penelitian terhadap 9 dokumen persyaratan yang menjadi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Di antaranya adalah KTP, surat pernyataan bakal calon, ijazah, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, KTA, dan lain sebagainya. Sementara dalam verifikasi KPU Labuhan Batu ini terdapat 9 dokumen dari Bacalek sebagai persyaratan berkas meliputi KTP, surat pernyataan bakal calon, ijazah, daftar tetap calon pemilih, KTA, sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba dan keterangan dari pihak pengadilan. Bangsa Indonesia bangga terhadap pendiri negara yang memiliki pandangan dan wawasan jauh ke depan dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam membangun peradaban hingga ke pelosok Indonesia. Pancasila yang berisi 5 sila menjadi satu kesatuan bahkan saling melengkapi membangun peradaban yang berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai satu kesatuan ideologi digambarkan dalam bentuk perisai yang melindungi peradaban tidaklah mudah, bahkan tantangan selalu ada menggoyahkan peradaban. Terkait hadirnya Pancasila dalam membangun peradaban dan selalu menolak hal-hal buruk yang tidak sesuai ideologi peradaban bangsa Indonesia, maka PD KBPP Polri Sumatera Utara melakukan acara visualisasi Pancasila di Medan. Visualisasi Pancasila yang baru pertama kali dilaksanakan ini diikuti berbagai elemen masyarakat, diantaranya organisasi dan tokoh keagamaan, serta mahasiswa maupun elemen lainnya. Tampil sebagai narasumber pada visualisasi Pancasila ini adalah Ketua PD KBPP Polri Sumatera Utara, Insinyur Bona Lumban Gaul. Acara visualisasi Pancasila ini mengambil tema memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam untuk membangun generasi bangsa Indonesia yang lebih maju. Acara ini mendapat sambutan positif dari peserta karena penuh visualisasi Pancasila, disertai dengan mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Acara yang berlangsung 2 jam ini juga diisi tanggapan dari para peserta, baik dari segi materi maupun kelengkapan penampilan lagu yang disesuaikan dengan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Ketua PD KBPP Polri Sumatera Utara, Bona Lumban Gaul, menyatakan mencuatnya ide tentang visualisasi Pancasila ini dari akar yang sangat mendalam dan akan berkelanjutan dengan sasaran semua elemen masyarakat. Visualisasi Pancasila adalah tujuan utamanya adalah supaya masyarakat Indonesia dari segala lapisan umur dapat mempelajari kembali, memahami kembali betapa luar biasanya ideologi atau falsafah Pancasila yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan warisan yang teramat kaya dari pejuang dan pendiri bangsa Indonesia atau pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan kami kepada pemerintah untuk kedepannya agar visualisasi Pancasila ini lebih dikembangkan lagi ke seluruh teritorial Indonesia. Salah seorang peserta, Selvia Anggraini, menyambut baik visualisasi Pancasila ini karena semakin menambah wawasan tentang Pancasila dan implementasi dalam berbangsa. Visualisasi Pancasila untuk pertama kali yang saya ikutin, bahkan saya belum tahu nih ada acara seperti ini. Saya dari Aceh, tapi masyarakat Aceh juga jarang membuat acara program seperti ini. Nah, saya sangat bangga ketika diundang oleh Bapak untuk mengikuti acara visualisasi Pancasila, yang mana dapat mengembangkan dari diri kita bagaimana dasarnya Pancasila tersebut. Setelah berbagai sekolah ataupun pendidikan dasar, sekarang itu banyak sekali untuk materi Pancasila sendiri itu tidak dikembangkan apa isi dari makna Pancasila tersebut. Maka dari itu saya sangat bangga acara program ini akan tetap terus berjalan, berkembang di Indonesia tersendiri gitu. Sehingga jangan Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri mengetahui apa itu isi dari Pancasila kita. Ya pemirsa, keluarga besar SMA Negeri 13 Medan melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Mengangkat tema dengan berzikir membentuk karakter guru, pegawai, siswa SMA Negeri 13 Medan, religius dan berakhlak mulia.
Peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di SMA Negeri 13 Medan dihadiri siswa, guru, dan pegawai serta sejumlah kepala SMA Negeri. Tampil sebagai penceramah Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS. Kepala SMA Negeri 13 Medan, Fauzia Hasibuan menyatakan dengan dilaksanakannya zikir dan tausiah di sekolah ini diharapkan siswa semakin berperilaku lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini juga dilakukan pembukaan perkemahan Sabtu Minggu Persabi oleh Oloan Nasution. Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS dalam tausiahnya menyatakan bahwa Tahun Baru Islam merupakan momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan salah satu cara untuk menjadi siswa yang berprestasi adalah dengan menjaga sholat dan adab kepada guru. Menurut Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, sholat menjadi tiang agama. Jika ingin menjadi orang yang sukses, ia juga menyatakan siswa harus menjaga adab kepada guru karena telah berjasa mendidik sehingga harus menghormatinya dan selalu menghargai guru. Pada sisi lain juga mengajak siswa mendoakan orang tua dan guru karena doa adalah senjata ampuh meraih kesuksesan. Sementara itu, Oloan Nasution mengapresiasi peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di sekolah ini. Apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 13 Medan ini. Nah, dan juga kepada para guru dan juga ya saya sampai saat ini juga masih didukung penuh oleh Ketua Komite. Jadi ini kekuatan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Inilah salah satu wujud dari penguatan proyek profil Pancasila itu. Dalam bentuk implementasi nyata, yaitu peningkatan nilai religiusitas siswa. Jadi, kalaupun misalnya selama ini dalam kegiatan rutin, pembelajaran agama sudah ada, tapi momentum seperti ini kan kita harapkan jadi pemantik bagi siswa untuk lebih mendalami agama. Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 13 Medan, Fajli Birwan menyatakan bahwa acara ini adalah program sekolah sebagai bagian dari implementasi profil pelajar Pancasila. Yang sudah direncanakan, sudah diprogramkan bekerja sama dengan komite juga, memberikan saran, dan ini adalah bentuk implementasi khususnya penguatan proyek profil Pancasila, di mana hari ini kita melaksanakan ceramah agama 1 Muharram dan juga zikir bersama. Mudah-mudahan pembentukan karakter dan keagamaan oleh siswa bisa tercapai, itu harapan kami. Dan juga sekaligus pada hari ini dibukanya Persami, perkemahan Sabtu Minggu, yang mudah-mudahan juga melatih kemandirian dan gotong royong siswa SMA Negeri 13. Pemirsa, sebanyak 461 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru dan Teknis Formasi tahun 2023 hari ini menerima SK pengangkatan dari Bupati Toba di Aula SMK Negeri 1 Balige. Surat keputusan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Ke-461 tenaga pegawai P3K yang diangkat ini terdiri dari 441 tenaga guru dan 20 orang teknis. Di antaranya adalah 3 orang penyuluh pertanian, 15 orang peranata pencarian dan pertolongan, serta 3 orang pustakawan. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan dasar penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengangkatan ini telah melalui seleksi calon aparatur sipil negara yang merupakan tahapan awal bagi yang ingin menjadi pegawai dalam lingkup pemerintahan dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan haruslah melalui beberapa tahapan seleksi, salah satunya adalah dengan sistem CAT. Poltak Sitorus berharap kepada pegawai P3 yang baru diangkat agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan semboyan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Toba, yaitu dengan pengabdian Batak Naraja yang artinya taat beragama, disiplin, berbudaya, dan pintar dengan berpendidikan. Kita ada 441 guru yang kita serahkan SK pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja dan ada 20 pegawai teknis. Ya, saya kira tidak perlu kita berlambat-lambat ini, kita serahkan supaya mereka semangat untuk melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Saya lihat mereka sangat senang. Cuma pesan saya hari ini, semakin giatlah bekerja, semakin bersemangat dan berikan motivasi kepada anak-anak kita supaya mereka belajar dengan semangat yang tinggi. Dan juga kita minta juga supaya guru ini benar-benar seperti yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Uri Handayani, Tinggarso Suntulodo, Immadia Manungkarso, itu Uri Handayani. Mereka di depan sebagai teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Itu kita sampaikan. Apakah untuk tahun ini Pak ada diberlakukan lagi penerimaan untuk P3K selanjutnya atau gimana Pak? Iya, masih itu dibuka, ya kita lakukan. Kalau anggaran, dana kita siapkan. Baik, terkait anggaran, apakah artinya P3K yang sekarang ini sudah langsung menerima gaji di bulan depan, Pak? Tentu. Sudah dianggarkan ya, Pak ya? Ya, sudah. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, antusias para peserta dalam seleksi yang dilakukan oleh tim pemantau bakat PSSI untuk tim nasional Indonesia usia 17 tahun cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka peserta seleksi yang mencapai ratusan orang. Setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun beberapa waktu lalu, kini Indonesia memiliki harapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 17 tahun pada November mendatang. Persiapan dan pematangan pun terus dilakukan oleh PSSI lewat tim pemantau bakat yang turun ke berbagai daerah untuk melakukan seleksi dan menjaring putra-putra terbaik bangsa agar nantinya dapat menjadi punggawa Sang Garuda Muda. Setelah menggelar rangkaian seleksi di kota Banjarmasin, Surabaya, Solo, dan Bandung, kini tim pemantau bakat PSSI juga menggelar seleksi di kota Medan dan memberi kesempatan para generasi sepak bolanya untuk mewujudkan mimpi menjadi skuad tim nasional Indonesia. Salah seorang peserta seleksi, Arjun, menyebut dirinya sangat antusias dengan rangkaian seleksi yang dilakukan tim pemantau bakat PSSI ini. Sebab setelah lama berlatih di sekolah sepak bola atau SSB, kini para remaja ini mendapat kesempatan untuk membela Garuda di ajang kejuaraan sepak bola paling bergengsi di dunia, yakni Piala Dunia. Strength, latihan sama bola. Sejauh ini tergabung di SSB atau gimana deh? SSB Bang, masih SSB. SSB ya. Nah, harapannya untuk seleksi timnas ini gimana? Harapan saya bisa bermain di tim urus 17. Optimis lolos ya? Telah melakukan metode pelatihan khusus seperti teknik dasar dribbling dan passing, serta latihan fisik agar stamina dapat terjaga dan kemudian lolos seleksi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku esok hari Selasa 1 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Afrin Matondang, Perakirawan Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan kembali hadir untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk tanggal 1 Agustus 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi berawan di wilayah Sumatera Utara, namun demikian masih ada potensi hujan ringan, tepatnya di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Serdang Bedagai, Madinah, Tapteng, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Tapteng, Madinah, Sibolga, Dairi,
Pakpak Barat, Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Deli Serdang, Simalungun, Samosir, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca diprediksi berawan banyak di wilayah Sumatera Utara. Adapun suhu udara akan berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 60-95%. Angin akan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10-30 km per jam. Untuk titik panas, pertanggal 30 Juli 2023, terpantau 3 titik panas di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Kepada masyarakat, kami tetap menghimbau untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat, diiringi guntur dan angin kencang, khususnya di wilayah lereng timur hingga pegunungan Sumatera Utara, yang dapat memicu genangan air, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, berikut kita ikuti berita lintas Andalas. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Bengkulu masih terjadi di tingkat pangkalan. Warga menitipkan tabung dan menyerahkan identitas diri untuk mendapatkan gas subsidi tersebut. Meski pasokan gas LPG subsidi 3 kg di sejumlah pangkalan relatif stabil, namun saat pasokan tiba, gas LPG 3 kg langsung ludes diburu warga. Salah seorang pemilik pangkalan gas LPG di Kota Bengkulu menyatakan tidak ada pembatasan pasokan dari pihak Pertamina. Pasokan saat ini masih stabil 3 kali seminggu dengan kuota sebanyak 85 tabung sekali pendistribusian. Pemilik pangkalan mengatakan warga yang tidak kebagian jatah rela menitipkan LPG 3 kg serta data identitas terlebih dahulu sambil menunggu pasokan tiba di pangkalan. Iko aja 25 orang untuk hari Senin landatar. Oh, udah nyerahkan yang pelanggan kami nyomalak yang tidak dapat hari Jumat landatar langsung bayar tabung, kasih tabungan ini. Sementara itu, sejak kelangkaan LPG subsidi, pelaku kuliner di Kota Bengkulu kebingungan mendapatkan LPG 3 kg untuk menjalankan usahanya. Jika tersedia di tingkat pengecer, harga yang dijual sangat tinggi, mencapai Rp40.000 per tabung. Sangat berdampak, ya. Soalnya harganya udah naik, susah pula nyarinya. Kalau di pangkalan sebenarnya 19, cuman kalau udah masuk ke ini warung-warung kecil tuh kadang adanya sampai 40, 35, 40. Pelaku UMKM berharap kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg tidak berlangsung lama. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah mengatasi kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg tersebut. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengambil alih penanganan perkara obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan dugaan korupsi dana BOK Dinas Kesehatan Kaur. Usai ditangkap tim gabungan Kejari Kaur, Kejati, dan Kejagung, ketiga pelaku obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan dugaan korupsi dana BOK Dinkes Kaur kemudian menjalani pemeriksaan di Pitsus Kejati Bengkulu selama hampir 10 jam. Usai menjalani pemeriksaan, ketiga pelaku yakni BSS warga desa Tolan Kampung Rakyat Sumatera Utara, AH warga Bojong Kulur Jawa Barat, dan RNS warga Seirotan Sumatera Utara ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda. Selanjutnya Kejati Bengkulu, Heri Jerman menginstruksikan penanganan kasus ini diambil alih oleh Pitsus Kejati Bengkulu. Sudah tersangka ya Bang? Sudah tersangka. Ini kemarin kan kita melanjutkannya dari kamu. Jadi ditangani di Pitsus Kejati ya Bang? Karena pasal 21 obstruction of justice ya. Diambil Pitsus Kejati ya Bang? Ya. Bang, untuk pemberi uangnya gimana Bang? Beri. Ya. Obstruction ini. Ini disangkakan pasal berapa Bang? 21.
Akibat perbuatan yang mereka lakukan, ketiga tersangka dijerat pasal 21 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberatasan tipikor. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, vaksinasi hewan ternak di Kabupaten Mukomuko cukup baik. Hal ini bisa dilihat kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mengalami penurunan. Vaksinasi hewan ternak yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko secara berkelanjutan mampu mengatasi penyakit mulut dan kuku. Salah satu buktinya, kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Mukomuko tahun 2023 mengalami penurunan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Diana Nurwahyuni mengungkapkan, di pertengahan tahun 2023, hewan ternak masyarakat yang terjangkit penyakit mulut dan kuku sebanyak 95 kasus. Sementara pada tahun 2022 lalu mencapai 3.753. Ada laporan itu bulan April 62 kasus, bulan Juni 32 kasus. Ini menurun ya kalau di menurun, sangat menurun. Karena efek dari vaksin tadi. Kita pada tahun 2022 kan melaksanakan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu sudah diuji di lab Kesmapet itu memang tingkat ininya, tingkat kebalannya itu 99%. Dr. Hewan Diana mengimbau peternakan selalu menjaga kebersihan kandang dan pakan. Jika ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, jangan panik, segera melaporkan ke petugas terdekat untuk segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Rupi Hardaya, kontributor Mukomuko melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Reddy, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.